Oke, oke. Eh, jadi teman-teman kita pertama kan yang paling jelas ya, karena kita udah ada punya model sebelumnya. Jadi gunakanlah model yang sudah kita bikin sebelumnya itu ke dalam SketchUp kita dulu terlebih dahulu. Jadi kurang lebih kita buka dulu file kita yang SketchUp yang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi saya kecilin dulu ya. Jadi eh, kita buka file SketchUp kita yang sudah kita bikin sebelumnya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Kemudian yang harus kalian lakukan pastikan semua komponen yang dari bangunan kalian ini sudah memiliki, saya hapus dulu deh, sudah memiliki grup ataupun layer masing-masing dari setiap komponen yang sudah kita bikin. Contohnya yang ini adalah kalau kita lihat di identity info ada rangka atap. Kalau rangka atapnya kita hilang, ini fungsinya kenapa kita harus menghilangkan ini? Ini adalah fungsinya untuk kita saat pembuatan DNA nanti jadi lebih enak gitu ya. Termasuk ini juga kita ubah, kita hilangkan dulu, kita tes dulu semua ini semua komponen itu udah berjalan dengan sesuai belum gitu. Nanti saya coba untuk menjelaskan gimana sih supaya memindahkan gambar kita ini supaya jadi lebih menarik di layout gitu ya. Anggaplah kita sudah menyelesaikan gambarnya. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah untuk membuat gambaran ataupun scene sebuah tampilan yang dimana kita pengen mengambil tampilan apa aja sih. Contohnya tampak depan, kemudian tampak atas gitu ya. Kemudian ada tampak samping, samping kanan, samping kiri, samping belakang, kemudian ada perspektif mungkin ya. Kemudian juga ada mungkin interior di dalam atau dan lain-lainnya gitu. Ataupun side plan gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya tinggal kita bikinkan scene aja yang diajarin Pak Reza di sebelumnya. Kita tinggal masuk ke scene. Kalian tentukan dulu tampilannya mau kurang lebih seperti apa. Misalkan saya ambil tampak depan dulu. Pastikan dia pas kalian ubah ke parallel projection dulu sehingga dia seperti ini gitu ya tampilannya ya. Kemudian tinggal kita pilih standard view di bagian atas. Kita pilih tampak bagian depan. Misalkan kurang lebih kayak gini. Kemudian tampak bagian depan ini tinggal kita masukkan ke dalam scene yang pengen kita tambahkan gitu. Kalau misalkan ini kalian hilang, bisa ditampilkan menggunakan shortcut B gitu ya. Sehingga dia akan tampil kurang lebih default tray-nya seperti ini. Untuk memasukkan ini tinggal tinggal memasukkan scene ini, kita tinggal masuk ke option scene, kemudian klik tambah di bagian sini. Kemudian kalau misalkan ada beberapa SketchUp itu kalau misalkan kita rename di bagian sini tidak bisa, kita bisa merename nama scene-nya itu di bagian atas ini. Tinggal kalian tinggal kalian kasih nama aja di sini, rename. Kemudian mungkin diberi nama tampak depan gitu ya. Oke, maaf. Jangan deh, saya hapus dulu deh. Tambah, dan di sini saya rename tampak depan. Nih, jadi ada scene dia itu tampak depan, kemudian mungkin kita tambahkan scene lagi. Kalau misalkan di studio itu kita disuruh untuk mendapatkan empat tampak, ya pilihlah, kemudian pilih back bagian belakang. Dan ditambahkan scene-nya lagi, jadi tinggal kita rename ya, jadi tampak belakang gitu. Kita lengkapi dulu scene kita. Kita tuh pengen dari 3D kita nih pengen dapetin tampilan apa aja sih gitu. Kemudian habis sudah tampak belakang, mungkin tampak samping kiri gitu ya. Dan kita tambahkan scene-nya lagi. Kemudian kita rename tampak samping belakang, tampak samping kiri. Kemudian kalau udah kiri, mungkin kita tambahkan lagi dia itu tampak samping kanan. Nah, tambah scene-nya gitu ya, ditambah scene-nya, kemudian diganti aja tampak samping kanan gitu. Dari tampak samping kanan ini mungkin kita butuh juga namanya ISO gitu ya, ISO sonometri gitu. Nah, ini bisa juga kalian tampilkan seperti ini gitu. Mungkin beberapa nanti bisa untuk stylenya mungkin bisa kita ubah.
tapi nggak masalah. Untuk sekarang ISO-nya kita mungkin ambil kayak gini tampilannya. Dan kita ubah namanya ISO 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 aja, taxonometry gitu ya. Kemudian dari ISO ini mungkin kita butuh namanya perspektif. Kita tinggal ubah namanya tuh perspektif ini aja supaya dia lebih menarik gitu ya. Mungkin kita ambil perspektifnya seperti ini, kemudian kita ubah sim 6-nya itu jadi, nah, kita ubah rename di sini perspektif. Masih kedengaran nggak suara saya, teman-teman? Masih Masih, ya? Pak. Masih Iya, ya? Pak. Jadi kita ubah perspektif ya. Saya Iya. lanjutin ya. Kita ubah perspektif gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalkan kita mau ambil Dena, tinggal kita bikin scene lagi baru. Kita bikin scene baru di sini. Tapi scene baru ini kita bentar. Scene baru ini mungkin kita bikinnya agak berbeda. Tinggal kita pertama misalkan, tinggal kita matikan saat teks kita, angka atap dan pelakonnya dimatikan. Kemudian kita ubah kameranya jadi kamera projection, kemudian kita ambil tampak atas. Sudah jadi sebuah denah gitu ya. Ini sebenarnya bisa ditambahkan perabotan. Kalau misalkan teman-teman mau lebih detail lagi, misalkan ya, saya ambilkan dari warehouse gitu. Apa? Saya ambil dari warehouse, kemudian mencari nama tempat tidur, gitu. Biar lebih menarik gitu ya. Ini sebenarnya bisa lebih menarik lagi kalau misalkan kita udah menambahkan material ataupun ini ya perabotan-perabotannya. Misalkan saya coba tambahkan ya, biar agak lebih menarik. Itu kan masih agak kosong banget ya. Pintu juga belum saya tambahkan, tapi kurang lebih intinya kalau misalkan kita mau memindahkan ke layout, kita harus menentukan scene-nya dulu. Kita kira-kira mau di scene apa yang kita ambil. Dapatlah saya ambil perabotan satu aja sebagai contoh untuk tampilan 3D tadi. Tapi jangan asal ambil aja ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau perabotan sih masih bisa lah kita ambil gitu ya, bukan di ranah kita juga. Walaupun tetap masih uh, di ranah arsitek, tapi tetap uh, kalau bisa ya diedit dulu lah ini ya perabotannya. Jangan asal caplok aja ataupun asal ngambil punya orang. Nah itu dianggap sebagai plagiat. Tapi ini sebagai untuk pembelajaran aja, tapi sebagai contoh aja. Misalkan tadi saya sudah mengcopy, mana? Nah, melek nih jadi berat. Saya jadiin grup dulu deh, biar enak. Nih, misalkan ini kegedean. Misalkan sini ya, lebih kegedean deh. Jangan ini nih, ruangannya terlalu kecil. Nah, berarti disesuaikan lagi. Bisa kalian gunakan lah 3D warehouse, 3D warehouse gitu ya. 3D warehouse dimanfaatkan eh, yang mana kira-kira agak sesuai gitu. Misalkan contohnya ini aja deh, yang simple-simple. Ini kita ambil dipan ini sebagai interior di dana kita. Maaf. Misalkan dipan ini yang kita mau ambil, misalkan. Nih, misalkan ini ya kita mau ambil. Kita pastikan dia udah dalam grup belum. Nah, ini kita grup aja. Ke grup, kemudian kita copy aja menggunakan Ctrl C ke bangunan kita dan dipastikan juga dia sesuai sama skala kita. Misalkan gini ya, kurang lebih gini lah. Nih, kurang lebih gini di bangunan kita. Kemudian tinggal kita masukkan ke kamera projection, kemudian kita ambil tampak atas gitu ya, sehingga oh jelas nih nanti lantai ini kan lantai, tinggal disesuaikan aja. Ini ada beda ketinggian, bisa ditambahkan sendiri gitu. Kemudian yang ini tinggal kita sini nih, aduh, balik lagi sini. Tiin dulu deh, plafon sama rangka atap. Sini nih tinggal kita update aja sini. Jadi sini kita ubah dulu lagi ke bagian atas.
Kemudian yang scene 7 ini kita tinggal update. Kemudian kita di sini kita rename sebagai Dena. Nah, anggaplah kita semua komponen yang pengen kita pindahkan ke layout udah semua. Jadi ISO udah ada, perspektif udah ada, Dena sudah ada, gitu ya, tampak depan udah ada. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita pindah ke layout. Layout ini kita pilih dulu kertas yang kira-kira untuk di print nanti itu apa sih? A3 kah atau A4? Nah, karena tugas tupa kalian itu adalah menggunakan kertas A3, gunakanlah A3 landscape. A3 landscape gitu ya. Akan menggunakan tampilan seperti ini, seperti millimeter block. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah apa? Membuat sebuah apa? Biasanya kalau kita bikin gambar, kita bikin crop dulu, crop gambar gitu ya. Jadi crop gambar ini kurang lebih simple. Di layout ini tinggal pilih aja rectangle di sini ya. Kalau pengen bikin layout sendiri gitu ya, atau bikin template sendiri gitu, tinggal dibikin kayak gini. Kemudian kotak yang ini kita klik aja. Kemudian tekan kontrol kalian di sisi kiri itu adalah mengcopy. Jadi sampai ada tanda plus di seperti ini, tinggal kita geser ke sini sampai kurang lebih berapa misalkan 2 sen ini berapa berapa inch gitu ya. Disesuaikan aja sampai kira-kira cocok gitu. Kemudian pilih garis yang ini juga, tekan kontrol lagi, tinggal kita tarik ke bagian atas, mungkin ini untuk bagian logo gitu ya. Dan kita klik lagi garis ini, kita copy lagi garisnya ke bagian bawah, kemudian di sini ada nama itunya, nama unit kerjanya mungkin ya. Kemudian kita copy lagi garisnya, tekan kontrol di bagian kiri bawah. Tinggal kita tarik ke bawah, mungkin di sini ada nama apa gitu. Tinggal kita copy aja deh, copy aja biasa ke bagian bawah, dan ditarik agak gede mungkin ya. Mungkin di sini kita bagian yang garis yang ini lagi kita copy lagi, misalkan ke bagian bawah. Kalau yang ini mungkin di sini ditambah lagi atau dikecilin dikit untuk itunya. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian ini juga di copy misalkan di bagian bawah. Kemudian dikecilin ada setengah-setengah gitu. Ini copy lagi itu ke samping. Oh kegedean nih nggak imbang. Kecilin lagi disesuaikan sama sama kebutuhan kalian. Nah, ini ada double berarti garisnya copy. Nah, tinggal disesuaikan aja copy-nya. Maaf. Sampai menyesuaikan dengan keinginan copy kalian. Nah, kurang lebih inilah copy-nya ya. Tinggal kalian masukkan logonya, copy aja logo dari ini atau insert aja bisa. Cari logo, sebuah gambar gitu ya, misalkan ya, gambar. Misalnya gambar ini masukin, ini anggaplah logo gitu ya. Nah, ada masukin lah logonya sini. Kemudian ada teks, bisa kalian masukkan teksnya itu, misalkan contoh kalau mau lebih gampang sih, biasanya saya menggunakan dokumen setup di sini dokumen setup. Tinggal kalian pilih aja, misalkan add new, misalkan custom text. Namanya kita kasih di situ tagnya adalah tambah garis kurung gitu dulu ya teman-teman. Misalkan logo. Terus di tagnya kita tambah ini jurusan arsitektur UBB. Kemudian udah. Nah, kemudian supaya gimana kita mau di sini, tinggal kita pilih teks ini aja, teks. Kita tulis dia itu logo. Maaf, kan kayak gitu logo. Logo, oh, nggak masuk. Maaf, apa tadi saya tulis di sini? File, file, dokumen setup, ada nggak tadi logo? Tulisannya kayak gini. Tinggal tulis aja di sini, namanya logo gitu ya. Harus tanda kurungnya gitu. Nih, kayak gini logonya. Kita tulis aja teks di sini, yang gini, logo. Nggak mau ya? Nah, kalau nggak bisa, nggak tahu sih kenapa nggak bisa, tapi harusnya bisa. Nah, bisa tuh. Jadi jangan diklik lagi, dia akan menyesuaikan. Nih, jadi dia itu default text gitu ya, atau dokumen setting. Tapi kalau misalkan ini tulisannya kekecilan, tinggal ke text style aja teman-teman. Mungkin ubah dia jadi bold gitu ya.
kemudian diubah ukurannya agak gedean atau disesuaikan lagi sama keinginan kalian. Nah, tinggal diposisikan aja dia mau ke bagian mana. Nah, kurang lebih gitu untuk teks, kemudian diisi aja nama kalian, misalkan ya. Misalkan saya bikin teks lagi baru di sini nama, misalkan eh, Sofi, Sof- Sofi Nabila. Gitu. Nah, ini, kemudian bold lagi, kemudian digedein. Atau ya disesuaikan, maaf. Nah, kemudian disesuaikan lagi ini ya ukuran nih disesuaikan, kemudian tinggal ditaruh di garis tengah aja nih ada ini ya bouldernya ya, tinggal kalian pengen dia rata kanan rata kiri tinggal kalian sesuaikan aja, kemudian diposisikan di bagian agak tengah gitu. Malah ke copy semua. Maaf, tinggal disesuaikan aja. Nah, pokoknya gitulah ya, disesuaikan sama kalian gitu. Atau digerakin kanan kiri menggunakan keyboard juga boleh. Nah, kemudian di bawahnya mungkin nama NIM, eh, nama-nama yang kalian pengen taruh tuh apa di sini. Nah, itu kurang lebih tinggal kalian sesuaikan aja. Kopnya kurang lebih gini. Nah, biasanya kalau kalian bikin kop gimana? Nah, itu bikin aja kotaknya menggunakan rectangle biasa. Silakan dimanfaatkan seperti ini. Kemudian untuk memasukkan gambar kerja kita yang ada di SketchUp gampang banget. Tinggal kita klik file, kemudian kita insert aja. Carilah denah yang kurang lebih pengen kalian apa tadi 3D yang kalian udah save atau ini kan belum saya save nih. Tinggal saya save aja, save dulu sehingga dia udah sinkron sama data yang sudah di save gitu ya. Dan kita tinggal pilih file kita tadi. Nih, ini udah denah kita. Supaya gimana supaya dia bisa rapi ya tinggal kita kecilin, menyesuaikan skalanya juga enak banget di sini. Misalkan kita kecilin dulu gitu ya, disesuaikan. Misalkan ini denah kita. Kemudian untuk menyesuaikan skala kita supaya dia pengen skala berapa ya di kertas A3 ini supaya dia bisa fit gitu dengan gambar kita. Gimana? Tinggal kita klik kanan aja di bagian biru ini sampai ada centang biru kayak gini. Ada garis-garis sudut gitu ya. Klik kanan aja. Kemudian pilih dia ada di bawah tuh namanya scale. Pengen kita coba aja 1:50 gimana sih gedenya? Oh, kegedean 1:50. Mungkin saya ubah lagi ke 1:100. 1:100 kekecilan, tapi nggak apa-apa. Atau misalkan kalau kalian eh, mau skala yang agak beda atau menyesuaikan 1:75, ada nggak di situ 1:75? Oh nggak ada, gimana ya? Nggak ada 1:75. Bisa kalian edit sendiri juga di dokumen setup, bukan di dokumen setup deh, file gitu ya. Kemudian ada namanya itu mana ya? Gak lupa juga saya. Dan. Dia itu ada namanya, oh nggak ada. Tak, di dokumen setup, mana dokumen setup? Kan jelas deh. Coba dimatiin dulu, ntar. File, page setup, bukan page setup juga. Ntar ya, teman-teman. Saya agak lupa di mana letak nambahin skillnya gitu. Ini agak udah lama nggak pakai juga. Ah, nih, di preference. Nah, di preference, di edit, jadi kalian klik edit, di preference, tinggal skill. Nah, skill ini bisa kalian ubah. Kalian cek pastikan dulu nih di skill tadi berapa sih kalau misalnya dia pakai satuan apa mili berarti satu satu banding 100 mili gitu ya. Kalau misalkan mau diubah jadi 1:75 bisa atau 1:80 atau 1:60 bisa kita ubah melalui edit preference kemudian pilih skill kemudian tinggal kalian tambahkan di sini add custom skill. Nah, tinggal kalian tambah satu ininya jadi mili, ininya juga mili, ininya modelnya itu kita ubah jadi 1:75 misalkan. Kemudian add custom scale, kemudian close. Dari sudah kita edit itu, custom scale-nya udah kita edit, jadi tinggal kita ke scale lagi.
Ini ada 1:75. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja gitu. Kertasnya ya, dikecilin, kemudian ambil ininya, atau mau dirapetin lagi juga bisa gitu ya. Tapi pastikan gambarnya jangan kena juga, jangan sampai ngecil ya atau ngecut gambarnya. Nah, untuk memastikan skala kalian tuh aman atau enggak, tinggal lihat di scale drawing, bukan, di dimension style aja. Bukan dimension style, mana ya? Ntar, terlalu banyak nih. Di bukan di list juga. Ya, L. Bukan ini. Oh, nggak ada ya sih. Ya, nggak masalah lah. Yang kalian bisa nge-skillnya dari sini ya. Masih centang 1:75 ya. Selama gambarnya nggak ada distorsi ataupun dia menggede, berarti biasanya cek aja skill, dia akan masih menyesuaikan. Atau kita ubah jadi 1:50 deh. Ini terlalu kecil ya untuk gambarnya. Bisa kita ubah jadi 1:50. Coba. Tinggal kita gedein gambarnya. Selama dia nggak ada distorsi gambar, ya nggak masalah. Tinggal kita sesuaikan lagi sama DNA kalian, skalanya. Nah, ini udah sesuai nih. Nah, tinggal bagian bawahnya kita naikkan dikit. Nah, dah. Ini tinggal kita gurin ke bawah. Atau nggak usah deh itu ya. Itu buat garasi doang. Nih, kurang lebih ini. Ini kan udah jadi nih DNA kalian. Nah, sebenarnya secara garis besar udah selesai ya. Udah enak ya. Udah ada perabotan, udah tinggal sesuai gitu kan. Ada pintu, udah kelihatan seharusnya. Dindingnya udah jelas gitu ya. Nah, misalkan kalian pengen menambahkan ukuran ataupun ini dimension, tinggal ditambahkan di bagian sini aja. Dimension gitu misalkan ya. Misalkan ini sebenarnya kalau enak tuh bikin kolom per kolom gitu. Atau dia biasanya tuh dari ruang ke ruang. Ini kan harusnya dari kolom ke kolom ya ukurannya ya. Tapi karena kalau memang yang paling enak tuh dibikin kolom di sini, di setiap ada kolom dibikin gitu. Kalau di 3D-nya. Tapi kalau nggak mau juga ya nggak apa-apa. Tergantung kalian. Misalkan disesuaikan aja. Oh gitu segini. Misalkan 16,5. Nih. Kemudian di bagian sininya juga tambah garis. Kemudian ke bagian sini. Oh bagian sini nih. 2,5. Nah, tinggal kalian sesuaikan lagi aja. Tarik garis ini dikit ke sini. Oh, bagian sininya kita ambil di bagian sini misalkan. Nah, nggak, agak susah sih. Harus ada kolom biasanya. Jadi biar lebih enak gitu ya. Jadi ada penandanya supaya dia tuh rapi gitu. Kalian tuh ngambilnya garis itu dari mana titik-titiknya untuk dimensi. Udah, tinggal misalkan kurang lebih gini untuk ukuran denanya. Kemudian misalkan pengen nambahin namanya eh, misalkan pengen nambahin dia teks gitu, nama ruang. Tinggal ditulis aja di sini. Dapur, ntar plus minus, misalkan plus minus apa? Misalnya plus aja deh. Plus 3 titik plus 0,50. Jadi nambah 50 cm gitu. Misalkan tinggal di garis tengahin atau disesuaikan lagi. Nah, itulah ya. Ini kurang lebih itu tinggal kalian kulik aja sebenarnya. Mau diletaknya di tengah atau gimana atau teksnya kegedean tinggal diubah lagi gitu ya. Nah, itu tinggal kalian coba masing-masing lah gitu ya. Saya cuma ngasih tahu nggak bisa kayak gini. Jadi dapurnya 0,5, kemudian tinggal di copy aja. Misalkan di bagian sini tinggal dipindahin, di copy, Ctrl C gitu, terus diubah. Misalkan ini toilet minus misalkan 0,10 gitu kan. Sini misalkan di copy lagi dia itu misalkan halo masih masih kedengaran nggak teman-teman? Masih ya? Masih, Masih ya? iya, Coba Pak. ini misalkan di sini kita tulis namanya uang makan. Tulislah uang makan gitu. Plus nah. Jadi kalian nggak capek-capek tinggal nambahin nambahin tulis-tulisan aja di sini. Ataupun ini tulisan ini mau diedit juga bisa. Misalkan diubah dia tulisannya jadi lebih gede atau di bold.
bisa gitu ya. Itu pun tergantung kalian. Tinggal kalian isi-isi aja nama ruangnya apa, segala macamnya apa. Ini udah jadi nih denah nih. Skalanya skalanya skalatis daripada kalian gunakan AutoCAD capek gitu kan, bikin 2 kali harus pindahin dulu ke AutoCAD-nya, mau dipindahin ke SketchUp, SketchUp mau dibikin 3D dulu, terus kemudian mau dipindahin lagi ke AutoCAD kan ribet. Ini kalian gunakan layout lebih enak gitu ya, dan dia berwarna gitu. Kalau kalian mau di AutoCAD kan hitam putih. Kalau hitam putih mau diedit dulu ke Photoshop, Corel, itu juga akan memakan waktu. Nah, bisa juga memanfaatkan hal-hal kayak gini. Kemudian misalkan kita mau nambahin skala. Nih ada nih skala di sini. Tinggal kalian edit aja. Misalkan ini mau digedein skalanya. Bisa. Gedein aja. Nah gini. Tulisannya mau diedit. Misalkan Dena rumah tinggal. Dena rumah tinggal aja lah gitu. Kemudian misalkan ada skala 1:7, 1:50. Tulisannya kekecilan, edit tulisannya di sini di tekstil. Kita cari dia ukuran 18, boldnya di bold, kemudian ini bagian atas ini juga kita ubah ke 18, kemudian kita bold juga. Oh, kependekan nih, ya tinggal tarik aja. Misalkan ini ya kecilan ya, tinggal ditarik gitu. Tadi gedein gini, nggak masalah. Nah, udah nih. Ini udah dapat namanya dana rumah. Misalkan butuh lagi, apa lagi? Butuh namanya mobil. Nah, mobil. Mobil tanpa atas. Oh, ternyata mau ada mobil di sini, tambahkan. Oh, butuh pohon bisa. Tambahkan plan. Nah, mana pohon ya? Kita cari ya. Kalian cari-cari sendiri aja lah nanti ya. Kalau misalkan itu ini tampak samping ternyata. Oh, pengen yang plan biasa, ambil sini, gunakan. Nih, misalkan ada pohon di bagian sini. Oh, pohonnya kegedean, kecilin gitu. Ya, sekecil ini aja. Jadi kalian ngeditnya nggak capek gitu daripada di AutoCAD. Misalkan mau pohon yang kayak gini, bisa. Oh di sini ada pohon. Pohonnya ini agak kecil. Silakan disesuaikan sama keinginan kalian. Daripada kalian capek-capek, jadi ahliin aja dulu di satu bidang gitu. Nggak, jangan terlalu banyak. Kalau mau di AutoCAD, SketchUp. Tapi SketchUp menurut saya lebih enak untuk zaman sekarang gitu ya. Ada layout segala macam kan. Kemudian mungkin butuh namanya orang, people. Ini untuk yang ini deh, kan kita butuh namanya garis potong ini misalkan, nih kan ini title kan garis section, nih garis potong ada, nih tinggal kamu copy aja sini, misalkan sejajarin, saya pastikan dia lurus gitu, kemudian tinggal di routingnya gimana ya, ya dia pas gitu. Kakak. Ini tinggal di arrange to backward, kan backward. Nah, tinggal kita flip to the right. Nah, gitu. Udah, tinggal dibikin garis putus-putusnya. Putus-putusnya misalkan gunakanlah apa ya? Garis putus-putus. Saya lupa juga. Nah, line weight gitu. Atau bikinnya dari ada nggak ya shape style gitu. Oh nih, putus-putus misalkan. Tinggal kita bikin gunakan dari ini. Tinggal bikin. Nih, udah dapat nih garis potong satu. Kekecilan ini, tinggal digedein. Jangan khawatir, kalau misalnya oh yang ini aja yang digedein bisa. Ah, ini tinggal di move aja. Mana? Ke samping. Maaf. Ya, tinggal kita pindahkan ke bagian sampingnya. Ah, udah. Kurang kurang pas ya. Ah, ah, udah. Dapat garis potongan. Tinggal dibikin ini potongan apa. Nah, kan? Dapat, udah garis potongan. Kemudian misalkan mau nambahin apa lagi yang biasanya ada di Dena. Dena adalah
utara selatan gitu ya. Side grafik, ada. Nih, kurang apa lagi? Nambahin perabotan ya, ditambahin dulu di gambar kalian. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jadi udah nih, denah selesai, denah rumah tinggal kalian. Tinggal apalagi yang biasanya ditambahkan. Misalkan kita menambahkan plan udah. Misalkan ada legenda, bisa. Ini apa nih? Ada warning, larangan, bisa juga. Atau ada skala batang, bisa tambahkan. Pokoknya di sini udah cukup lengkap, tinggal kalian menyesuaikan aja mau pakai yang mana aja tipe-tipenya ya. Grab simpelnya juga banyak kok, jadi jangan khawatir. Nah ini untuk masalah Dena ya teman-teman ya. Sejauh ini nangkep nggak kurang lebih teman-teman? Kalau misalnya agak kecepatan maaf ya. Halo, halo, teman-teman. Ya, nangkep. Iya, Bang. Ya, ini sudah saya rekam soalnya. Tinggal tinggal kalian praktekin aja sih di rumah gitu. Jadi yang pastikan saya ingatkan adalah bikinlah 3D yang baik. Kalau 3D kalian baik, jadi kalian bisa mengubahnya itu ke dalam layout juga baik gitu. Jadi juga enak gitu, gambarnya bagus, mulus gitu ya. Menghilangkan atapnya itu jadi indena juga gampang. Mau bikin potongan pun bisa di sini gitu. Kalau misalkan kalian mau. Kalau bikin potongan nanti saya ajarin juga. Berarti kan harus menambahkan di sini ya, scene-nya harus kita tambahkan potongan gitu di sini. Nah, kita bikin pondasinya dulu. Nah, pondasinya kan tinggal kita hilangin aja nanti. Saat kita bikin di group kan atau dihilangkan di layernya dihilangkan. Saat kita mau cuma nampilin 3D-nya aja. Tapi saat kita mau bikin potongan wajib kita harus bikin pondasinya dulu gitu sehingga bisa dapatkan hasil yang baik juga. Nah, anggaplah kurang lebih udah nih untuk masalah Dena ya. Jadi tinggal kalian sekreatif kalian aja bikinnya secantik kalian, gunakanlah ini gitu. Kemudian tinggal kalian duplikat aja garis ini ya, duplikat, kemudian tinggal kalau misalkan ini ya dihapus-hapus aja lah garisnya. Sebenarnya simpel sih. Kan ini kan nggak ganggu juga. Nah, ntar ya itu jangan dihapus. Ini pokoknya yang denahnya jangan dihapus dulu. Sebenarnya bisa ada cara lain, tapi ya inilah yang paling agak ringan. Nanti kalian bingung kalau saya pakai cara lain. Kopnya tetap sama ya, masih tetap ada di situ. Tinggal kalian klik aja di sini, klik kanan. Tinggal kalian gunakan di bagian bawah ini ada namanya, misalkan ini kan page 1 kan kayak gini ya, page 2 udah kosong. Gimana page 2 ini supaya kita pengen ubah dia itu sebagai tampak. Tinggal kita ke sketsa model, tinggal kita ubah ke tampak depan. Nih, tampak depannya udah skala 1:50. Tinggal kita naikkan kita sampingkan ke sini, kemudian tinggal kita rapikan garisnya ini supaya dia nggak terlalu banyak makan tempat gitu ya. Maaf, saya naikin malah. Kita dorong ke bagian atasnya supaya dia kecil gitu ya. Ini juga, kemudian ininya juga gitu ya, tinggal kita kecilin gitu. Nah, ini tampak misalkan. Misalkan tampaknya pengen yang agak, tampaknya mungkin mungkin skalanya pengen beda, silakan. Misalkan mau skala 1:30, bisa. Kalau misalkan memang kertasnya cukup gitu ya. Buat kalian kalau kertasnya cukup, oh, berarti dia nggak cukup. Kalau nggak cukup, pindah balikin lagi ke 1:50. Udah paling enak. Nih, ini untuk tinggal diubah aja. Tulisannya adalah tampak depan 1:50. Udah gitu. Kemudian ini tinggal balik lagi ke page lagi. Misalkan di sini mau rename deh, Dena. Kemudian di sini juga namanya rename lagi, tampak depan. Itu. Kemudian kita mau tambah page lagi atau duplikat aja. Page 3-nya duplikat dari yang tampak depan. Kita klik kanan, kemudian duplikat. Tinggal kita ubah namanya mungkin tampak belakang. Tampak belakang, tinggal kita, ini tampak depan, ini tampak belakang sama ya, karena saya duplikat. Tinggal klik kanan lagi, di sini klik lagi itunya. Tinggal kita ke SketchUp.
up SketchUp model lagi. Tinggal kita balik ke tampak belakang. Udah, tampak belakangnya tinggal kita rapiin aja. Supaya kira-kira pas. Oh ini udah nih, tinggal di sini ya, tinggal digeser agak dikit lagi. Ini agak naikin dikit. Ini ya dirapiin lagi. Ini juga dipotong dikit bagian samping. Udah, ini dapat nih tampak belakang bangunan. Tinggal diposisikan aja ke bagian tengah. Tinggal kita ubah di sini dia sebagai tampak belakang ya teman-teman. Tuh, ini udah tampak belakang. Nah, ini udah nih tiga page sudah selesai deh. Nah, selesai, tampak belakang ya. Kemudian kita duplicate lagi sampai semua tampaknya kita dapatkan. Nah, balik lagi ke SketchUp model, klik lagi gambarnya, balik ke SketchUp model, kemudian tinggal kita ubah ke tampak samping kiri. Nah, tinggal disesuaikan lagi gambarnya, tinggal ditarik dikit ke samping sehingga dia kelihatan. Tinggal diubah nama itunya, jadi tampak samping kiri. Kalau misalkan ada garis ini berarti dia bisa kalian kasih kekecilan, tinggal ditarik lagi aja. Nah, itu berarti ada yang salah dikit gitu ya. Nah, kurang lebih gitulah ya. Tinggal dirapiin aja lah sendiri. Nanti dicoba aja di laptop masing-masing. Nah, kok tampak samping kiri udah. Tinggal kita lanjut lagi ke page berikutnya. Tinggal diubah dulu page-nya tampak samping kiri. Nah, kemudian kita yang page 4 ini kita duplicate lagi. Kita duplicate, kita ubah dulu namanya tampak samping kanan. Samping kanan, kita klik lagi gambarnya. Kita balik ke SketchUp model. Kita ubah ke samping kanannya. Nah, ini udah ke tampak samping kanan. Nah, teman-teman, supaya kalian, misalkan ini udah, apalagi kayak gini ya, pengen pengen nggak mau ngecilin, tapi pengen gerakin gambarnya, nah, tinggal kalian bisa masuk ke model, tapi kurang lebih jangan ke modelnya, takutnya nanti rusak di scene-nya. Tapi mending kalian edit di ininya aja emang paling enak tuh, yang garis birunya. Tinggal dikecilin aja, ya tinggal digedein, tuh ya. Tinggal digeser lagi, ya. Tinggal klik lagi, kecilin garis scene-nya. Nih, kalau misalnya kayak gitu kan ada tadi saya klik itu jadinya di kayak hati juga saat itu ya saat apa sih menggeserkannya kadang-kadang dia ikut juga. Nah ini baru dikecilin aja. Ikut juga tuh kan dia bangunannya. Terkadang suka kayak gitu juga. Hati-hati juga saat meng- menggeser gitu ya. Nah kurang lebih gitu ya Mak. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Nah kurang lebih gitulah ya. Ini tampak samping kiri ya. Jadi udah nih ada beberapa tampak yang sudah kita dapatkan. Jadi DNA udah selesai, tampak depan udah, tampak belakang udah, tampak samping kiri udah, tampak samping kanan udah. Gimana nih Pak? Masih ada background yang ganggu gitu di tampak depan ini. Gimana supaya dia bisa agak putih aja Pak? Ini tampaknya gimana? Ya udah tinggal ke SketchUp model, kemudian balik ke style, tinggal balik ke bisa nggak diubah? Klik ini. Karena dia desainnya sama, tinggal kita cari style lain. Misalkan pengen default style, misalkan dia pengen yang apa ya backgroundnya, misalkan ini. Nah, bisa kita pilih aja yang apa tadi itu, SketchUp model, maaf ya, kecepatan. Klik aja gambarnya. Nah, pilih namanya construction documentation style gitu. Jadi dia putih gitu ya belakangnya. Nah, sama juga diterapin juga ke yang ke bagian ini supaya dia putih bersih gitu ya. Tinggal diubah ke stylenya ini.
di bagian SketchUp model, pilih style, tinggal kalian pilih namanya construction documentation. Termasuk yang DNA tadi juga, kalau DNA-nya mau polos juga, putih ini kan udah ini ya, mungkin bisa dimasukkan juga namanya. Oh ini aja nih, SketchUp model. Kalau DNA nggak usah diapa-apain deh. Klik, ini klik lagi. Kemudian kita balik lagi ke tampak samping kanan. Samping kanannya masih belum berubah. Stylenya tinggal kita ubah stylenya. Diklik dulu gambar yang pengen diubah. Tinggal klik aja. Dia menyesuaikan sama style yang kita inginkan. Udah dapat nih, tampak samping kiri udah, samping kanan udah. Nah, yang belum adalah kita belum bikin ISO sama perspektif. Perspektif, tinggal kita klik lagi gambarnya, ke SketchUp model lagi, tinggal kita ubah dia di sini adalah namanya ISO. Nah, misalkan ISO yang kayak gini. Nah, dah. Ini udah dapat nih isometri, udah dapat satu kan. Kemudian kalau mau lebih ISO-nya lebih detail lagi, ya bisa kalian kayak bikin angkat-angkat gitu loh. Jadi SketchUp-nya bisa kalian edit dulu satu-satu. Kemudian per komponen tinggal kalian kayak bongkar gitu. Jadi dibikin jarak setiap komponen gitu. Jadi terlihat seperti kalian bikin ISO yang seperti diajarin Pak Reza. Tapi ISO yang kalau di SketchUp secara ini ya, kurang lebih gini. Itu makanya harus diedit dulu di tampaknya. Misalkan saya rename ini ISO metric. Kemudian saya tambah lagi, jangan tambah deh, duplikat. Maaf, maksudnya duplikat. Saya duplikat lagi di sini. Saya duplikat, kemudian saya klik ke sini, kemudian ke SketchUp model lagi, pindahkan ke bagian perspektif. Nah, udah dapat nih perspektif satu, nah, kan? Udah dapat perspektif, udah dapat, gitu ya. Tinggal diubah namanya perspektif mata manusia. Misalkan ini perspektif ini tinggal di ini tinggal dipanjangin aja. Dah. Nah, perspektif atau manusia tadi apa yang tadi sebelumnya? Misalkan yang ini rename dulu deh. Perspektif. Yang ini kita ubah dia isometri. Nah, udah untuk bikin potongan gimana? Ini kan udah selesai semua nih. Kerjaan kalian selama satu semester sebenarnya. Kalau udah jadi 3D udah selesai semua kerjaan kalian. Paling kan rencana baru kalian bikin terpisah gitu ya. Kalau rencana pondasi juga, kalau mau bikin di SketchUp bisa juga. Atau rencana jendela, tinggal di zoom aja jendelanya. Udah selesai nih rencana jendela. Tinggal dikasih ukuran misalkan. Kan ini kan rencana jendela kan. Nah, 1,9. Nah, detailnya ngambil aja dari SketchUp. Mau bikin detail, misalkan contoh ya. Udah dapat nih rencana detail. Dan saya duplikat nih. Duplikat ya. Take 10. Kemudian SketchUp-nya saya update nih. Saya tambahkan. Saya balikin dulu. Sejauh ini masih nyimak kan kalian? Saya nggak mau ini lagi ya, saya masih ya. Ya, Pak, ya. Soalnya ini membantu kalian lah. Saya pengen bantu kalian juga di Stupa supaya nggak kelabakan. Nanti kalau udah bikin 3D payah-payah, tapi nggak ada manfaatnya kan, sayang juga kan. Supaya kalian nggak capek, nggak kelabakan juga bikin. Gitu ya. Kemudian misalkan kita balik lagi ke eh, teks lagi, nyalakan dulu semua yang kita punya. Nih. Kemudian tinggal kita balik lagi kameranya perspektif, misalkan. Nah, misalkan pengen bikin, anggaplah kita bikin pondasi dulu deh. Ini ada nggak ya? Saya taruh di titik info. Belum ada ya? 40% dia. Ya taruh di teks satu aja deh. Semuanya. Ada yang enggak? Dinding mana dinding. Bentar ya, saya matikan dulu deh. Semua yang kira-kira itu itu satu, lantai satu, kusen, kusen dua, kurang praktis, kaca.
jendela 2, jendela 1, koma pintu, dinding. Nah, ini belum dimasukkan ke dinding. Eh, pintu, ini pintu berapa? Bentar, gagang pintu aja deh. Gagang pintu dah. Nih, ini saya bikinkan teks lagi, misalkan kasih. Saya masukkan ke bagian share. Sedang saya ulangi. Tinggal balikan saya ke eh, ini aja. Balikin ke dindingnya, kita nyalain dulu. Mana dinding? Agak ribet. Dindingnya dinyalain. Kan udah ada. Ya, tinggal dibikin aja misalkan sama apa gimana ya. Ini biasanya kan kalau kayak ini agak repot sih. Sebenarnya kalau mau bikin pondasi, yang apalah pondasinya kayak gini deh, saya bikin dulu. 600 koma rectangle dulu 600 ya elah 600 di koma 600. Nah gini, nah yang saya bikin dia tingginya 1200, jangan ketinggian. Nah, saya bikin 900 aja. Nah di sini bisa eh, saya move dia ke sini, dia tadi 600 berarti 150. Sini juga garis ini saya pindahkan ke satu sini 150 juga. Nah, kurang lebih gitulah. Ya, oke, anggaplah batu kali ya. Tinggal kita bikin panjang aja ke semua bangunan kita. Saya bikin grup dulu, naik grup, kemudian saya taruh di bagian bawah ini saya. Tinggal saya bikin dia keseluruhan bangunan. Anggaplah kurang lebih gitu ya. Oke, yang batu kali aja. Ini contoh aja. Tinggal kalian bikin yang agak lebih baik aja. Ini 90, tinggal saya taruh di bagian sini satu. Sebenarnya agak lebih lancip lagi ya, tapi udah. Sebenarnya tadi deh, biar lebih bagusan. Nih, saya balikin dulu ke sini. Nih, tinggal saya iniin aja. Nih, ke sini 150 juga. Sini yang ini juga saya bikin. Ini saya pindahin juga ke 150. Dah, jadi dia kelihatan masih beneran. Nah, baru saya pindahin ke sini. Tuh, apalah ya, ini sebagai contoh aja. Tinggal 90, pindahin ke kemudian pindahin ke bagian titik tengah yang ambil ke bagian sini itu ya, nggak tahu lah kurang lebih gitu tim panjangnya berarti pindahin dulu 150 terus saya panjangin dulu itu ya, kayak contoh aja nih ya teman-teman. Eh, ini saya move dulu ke belakang 150, sesuaikan, baru di push dulu ke samping sampai pas, tinggal di move lagi 150 misalkan ini kurang lebih gitulah contohnya beberapa aja. Ini saya baru pindahin lagi ke ininya, saya move lagi dia ke bagian bawahnya, saya move lagi ke 150. Dah, kalau begitu. Baru saya isi lagi semuanya, centangin semua. Ini saya contoh bikin potongan gitu ya. Nih, ini udah semua. Saya mau bikin potongan, dia itu menggunakan garis. Misalkan saya mau bikin mana itu ya? Nah, ya garis potong.
hitung. Daerah. Nih, kesimpulan. Saya mau ambil, ya, oke. Lalu saya mundurin dia ke bagian, misalkan gini. Sebenarnya kan kayak gini lah ya, kurang lebih ya pondasi kan. Jadi kan tinggal kalian fill aja semua isinya. Nah, tinggal kalian kamera, radiator protection, kemudian standar view-nya tampak samping kiri, tampak samping kanan, samping kanan. Nah, ini udah dapat nih, ini rangka atapnya udah dapat, ini ya udah dapat. Tinggal kalian tambahkan dia scene, tinggal kalian tambahkan dia di sini gini, save a new as new style, kemudian tinggal kalian ubah di sini, rename, namanya potongan samping kiri gitu. Nah, potongan B atau potongan A ya sama kalian. Kemudian kalian save, udah di save ya, tinggal pindahkan ke layout. Nih, tinggal klik di bagian sininya, tinggal kalian ubah dia ke SketchUp model, pindah. Oh, ini belum diupdate nih, di refresh dulu, udah di refresh ya supaya yang file kita save sebelumnya dia akan menyesuaikan lagi. Nih, nih udah selesai nih potongan kalian. Tinggal kalian fill aja dengan tulisan-tulisan kalian. Ini apa, rangka apa, selesai. Ya nggak, teman-teman? Benar nggak? Kalian udah dapat Benar, potongan, Pak. udah selesai potongan kalian. Nggak lagi bikin-bikin di AutoCAD. Capek tuh bikinnya. Udah bikin 3D susah payah mau diubah ke AutoCAD kan menghabiskan waktu. Lebih mending kalian tinggal kayak gini aja. Udah selesai potongan kalian satu. Dapat nih potongan. Ya tinggal dirapiin lah ya. Ya, tinggal kalian rapikan sendiri lah gimana nanti. Ini bisa skalanya pun bisa kalian sesuaikan. Mau skala 175 bisa. Atau skala 1:50 bisa juga. Tapi kegedean. Jadi mungkin 1:75 aja. Udah dapat nih potongan satu. Selesai kerjaan kalian. Tinggal diubah ini ya. Ini ya diubah potongan BB gitu. Skala 1:75. Nah, kertasnya nggak sesuai atau bisa, kalau dipas-pasin bisa aja. Kemudian ditambahkan di sini ada, saya kan kalau potongan ada dari bawah lantai gitu ya. Ini berapa? 4 meter tinggi bangunannya. Udah dari atap ke bagian sini berapa? Nah, ini ke up. Tinggal kita ke, nah, mana ya? Nah, ini. Kita perpendicular saja. Panjang perpendicular. Horizontal vertical line. Line aja. Nah, ini kurang lebih ini. Nah, udah selesai kerjaan kalian. Ini potongan, tinggal misalkan pengen nambahin apa tag di sini. Ini bumbungan, misalkan. Misalkan taruh di sini. Bung mana? Ya, apa sih? Kan label kan? Oh ya Allah. Ntar ya, saya agak lupa juga pakai label. Nih, nih. Tinggal ditulis hubungan. Hubungan. Dah. Nih, udah selesai. Tinggal isi apa nih? Rangka, gordeng. Ini apa? Titisan. Oh, ini ada namanya fondasi, sloof. Mana? Ini kan arsitektural banget ya, bukan yang detail gitu ya. Kalian kan disuruh arsitektural, bukan yang memang bikin detail. Tapi kalau bisa bikin detail ya lebih baik gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Untuk eh, saat kalian eh, membuat apa ya sebutannya tuh mengubah data eh, 3D kalian ke dalam layout. Nah, gimana supaya bisa diubah ke dalam PDF? Nah, tinggal di file aja, kemudian print preview gitu ya. Ntar, print preview, ntar, print preview, ntar, file.
Kita tinggal print aja nggak apa. Print. Tinggal ubah ke dia ke PDF. Cari PDF kalian, Adobe PDF. Landscape gitu ya. Kemudian more setting lagi. Oke. 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 Page, more setting. Nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi ya sudah. Dan tinggal di print aja. Tinggal save ke dokumen misalkan eh, DNA dan lain-lain. Nggak tahu nih bisa ya, seharusnya bisa. Lupa saya gimana ngeprint. Tapi kurang lebih gitu, sama aja kayak kita ngeprint di AutoCAD. Tapi kan dia udah enak ya, udah menyesuaikan sama gambar kita. Nah itu kurang lebih gitu teman-teman. Sebenarnya tinggal bisa kalian kulik lagi. Ah ini agak salah nih, karena saya belum ngedit kertasnya ya. Nah, saya edit dulu kertasnya. Ini agak sini dikit deh. Udah. Tinggal kalau ngedit kertas, tinggal di pet setup aja. Tinggal diubah ke apa tadi? A3. Nah, gitu ya. Source-nya all ini. Nah, klik OK, kemudian baru ke print lagi. Pastikan ke Adobe ya, Adobe PDF kalian. Pastikan dia ini ya landscape, kemudian color, jangan jangan nggak pakai color, kemudian print aja. Mana? Nah, tadi nggak ada. Kemudian save aja nah yang namanya sama tadi. Misalkan di apa namanya? Dena dan lain-lain. Dena dan lain-lain. Kemudian save. Save dulu. Ya, masih kayak gini. Ntar. Masih belum ya. Ntar. Kenapa ya? Hmm. Padahal udah diubah tadi. Ntar. Ini jadi permasalahan juga nih. Setup. Nah, dia balik lagi ke A3. Ke lighter lagi. Oh, mana? Oke. Kalau udah, kita setup lagi. Coba pastikan. Oke, udah. Tinggal di print, print lagi. Agak repot ya. Yang penting jelas gitu deh. Ini agak repot juga. Tinggal kita mau setting aja. Standar. Oke, standar aja. Jadi ya ini nggak ada yang harus diubah. Oh ini nih. Ini nih, di sini ubahnya kertasnya ya, A3. Pastikan Adobe PDF size-nya A3, maaf ya. Oke, kemudian di print aja. Tinggal balik ke layout lagi, kemudian denah dan lain-lain. Nah, tinggal kalian rapiin aja. Misalkan mau di potongannya mau nambahin pohon, bisa. Nah, saya lupa ya. Lupa, lupa jadiin landscape. Udah, ntar ya. Apa, saya ini maklum nih, udah jarang pakai, jadi yang agak lupa-lupa. Tapi kurang lebih gitu. Di print lagi, dipastikan dia landscape gitu ya. Jadi jangan jangan ditiru kebodohan ini. Ambil yang bagus-bagusnya aja. Tinggal diubah atasnya ya ke A3. Teman tinggal di add modify. Oke, tinggal di start ya. Ini tinggal diubah ke A3 aja. 3, nggak usah di add. Add itu nambahin tas. Klik OK. Dia landscape udah pasti udah landscape ya. Tinggal di print. Balik ke ini lagi. DNA. Gak lama ya. Tapi yang jelas ini ya teman-teman ya. Tinggal kalian ini. Nih, udah selesai nih. Gambar kalian udah selesai. Nah, beberapa gambar. Misalkan tadi, maaf ya, mungkin ada tambahan sedikit. Misalkan di layoutnya pengen nambahin pohon. Tambahkan aja di menggunakan yang namanya tadi apa. Saya menggunakan namanya scrapbooks gitu. Carilah yang dia pohon gitu. Misalkan pohon ini tambahkan biar lebih menarik gitu ya. Oh, nambahin pohon ini. Oh, misalnya kekecilan pohonnya mau digedein, bisa digedein aja. Bagian belakang misalkan. Contoh aja ya.
Atau misalkan tadi, kalau bisa yang perspektif kalian tadi, yang page perspektif atau ISO, udah ditambahkan pohon-pohon di sekitarnya, di lingkungannya, ataupun di sini udah ada pohon, atau di belakangnya dikasih sebuah eh, background ya, atau apa gitu. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak untuk masalah layout? Ada yang mau ditanyain nggak? Ah, mati ya dari tadi. Mati ya? Mati nggak ini suara saya? Nggak ya? Nggak kan? Enggak, Enggak, Pak. Pak. Pak, aku mau tanya, Halo? Pak. Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Pak, aku mau Atau bertanya. bingung menggunakannya? Pak, aku Atau mau masih tanya. cukup bingung saat proses pembuatan 3D-nya? Gimana? Ada tanggapan nggak sejauh ini? Kalau untuk masalah rendering sebenarnya uh, gampang aja sih. Ya boleh, Vi. Kenapa, Vi? Pak, aku ada suara nggak? Silakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Halo. Pak, ya boleh, Pak, silakan. boleh nanya, Pak? Mau nanya apa? Eh, Silakan, silakan. untuk Yang ingin bertanya, settingan silakan. template, Pak. Kalau ada yang terkait kendala-kendala lain juga, silakan. Nggak terbatas hanya tanya kayak. Nah, boleh, boleh. Silakan. Mau ditanya apa? Apa yang mau ditanya, Api? Silakan. Ya, silakan, silakan, teman-teman. Yang mau bertanya, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan selain V? Pengeluaran tugas yang 14 ini kan dua potongan prinsipal. Itu pakainya di Scene SketchUp ya, Pak. Ya boleh. Dia itu potongannya nggak harus detail kok. Nah, yang penting arsitektural. Arsitektural itu yang kayak saya tampilin aja di layout tadi. Jadi kamu bikin detail fondasinya di bagian bawah, kemudian kolomnya terlihat gitu ya, garis kolomnya terlihat, slope-nya kurang lebih adalah dikit ya, yang harus detail ada besi pembesian itu nggak harus. Tapi yang jelas dia akan terlihat seperti yang di layout tadi. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke potongan ya kurang lebih kayak gini. Ya, ada slope-nya, mungkin ada kolomnya ya. Itunya terlihat, perabotannya terlihat. Mungkin kalau nggak ada rangka atapnya juga nggak masalah. Jadi itu aja sih. Kalau misalkan untuk masalah eh, potongan tadi ya yang dibilang. Enggak, kalau misalnya kalau bisa ditunjukkan silakan ditunjukkan. Tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah. Yang penting dia terlihat garis itunya sih. Kan kalian bikin detail atap tuh juga bakalan terlihat kan. Slope-nya ya ala kadar, balok ya terlihat. Penting lagi gitu, kita mau buat lagi. Yang saya mau tanya Pak, untuk settingan template-nya gimana nyetingnya? Oh gitu. Kalau misalkan untuk template, ya Ziz ya. Kalau template itu sebenarnya kita bisa save as to template gitu ya. Jadi kamu tinggal ketik nama template-nya apa. Nanti misalkan kamu udah bikinnya bagus-bagus ya, misalkan dari awal ya, anggaplah kamu
Misalkan saya copy deh, data duplikat gitu ya. Kemudian ini saya hapus dulu, ya semuanya saya hapus, saya hapus, saya hapus, saya hapus. Anggaplah template kamu tuh bagus banget, udah kamu bikin gitu ya Ziz ya, udah kamu bikin template udah bagus. Mungkin ini kamu bisa kamu lock dulu semuanya, kemudian kamu jadiin Pak, group gitu layarnya, ya. Pak. Dan udah Pak, dapat nih layar nggak template-nya, bener. kemudian tinggal di sini aja. Misalkan kamu tambah layernya, misalkan yang bagian sini nama layernya Bapak adalah izin layar tidak. Layar, Kop Pak. Layar, Pak. Aziz gitu. Layar tidak di, Pak. Aziz, kemudian di tambahan garis dua kayak gini, klik grupnya ini, tinggal Bapak move to layar. layer Kop Aziz. Ya udah menjadi sebuah Kop Aziz. Supaya anggaplah udah selesai kop yang kamu bikin, tinggal kamu save as template, tinggal kamu masukkan Kop Aziz. Kemudian oke. Okay. Nah, kok nggak muncul ya? Nih, kalau misalkan dia itu save as template ya, tinggal dipilih aja Aziz template. Misalkan kita masukkan dia ke bagian sini aja, my template. Pak, layarnya masih nge-freeze, Pak. Kayak tadi, Tuh. Pak. Nggak gerak, Pak. Nah, kemudian kita misalkan kita klik, ini saya set dulu Pak, ya, layarnya biar nggak hilang nge-freeze, Pak. layout. Bapak izin layar Nah, nge-freeze. tinggal saya klik new aja. Kita coba, apakah ada dia di situ my template itu? Ada, Aziz template atau Kop Aziz. Tinggal kalian buka aja, udah. Izin Pak, Nanti setiap layarnya kalian kerja Pak, nge-freeze. itu Pak. dia bakalan otomatis ada. Jadi tinggal nggak bikin-bikin template lagi gitu teman-teman. Mbak, layarnya nge-freeze. Oh iya ya, paham, paham. Ulang lagi, Pak, Layarnya jadinya, nge-freeze Pak. maksudnya gitu. Oh, layar itunya ya? Oh, maaf, maaf, maaf. Layar apa ya? Oh, layar pas saat saya ngeditnya itu. Iya. Oke, bentar. Bentar, bentar. Saya matiin dulu yang lain-lain. Nih, ini masih nge-freeze nggak teman-teman? Masih, Ini Pak. masih kerekam nggak? Bentar, bentar, bentar ya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman. Bentar. Option. Save. Nah, bentar. Saya stop dulu ya. Bentar, bentar. Agak nge-lag juga nih saya. Nge-freeze ya. Bentar ya. Enggak kedengaran. Bentar deh, bentar ya. Kok, kok gini? Bentar. Suara saya kedengaran tapi dari kalian. Kedengaran, Pak. Dengeran. Aduh. Bentar ya. Waduh. Waduh, waduh.